Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan mengenai jurnal model penilaian otentik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Alisa Dwi Lestari, Isti Khori Ramdhani, Muhammad Fakih Sidik, Siti Novi Nurkomala, dan Soebatul Aslamiyah. Pada kali ini kami mengambil jurnal yang bertema evaluasi pembelajaran tematik dengan penilaian otentik di SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang. Pokok bahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu identitas jurnal, abstrak jurnal, pendahuluan, tujuan, metode, hasil, kelebihan dan kekurangan, dan kesimpulan. Yang pertama, identitas jurnal. Identitas jurnal di sini kami rangkum. Yang pertama ada nama jurnalnya, yaitu kami mengambil jurnal pendidikan dasar dengan volume 2 nomor 1 halaman 69 sampai dengan 79, tahun penerbit tahun 2020, dengan judul jurnal evaluasi pembelajaran tematik dengan penilaian otentik di SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang. Nama penulisnya yaitu Ina Magdalena, Anggun Mila Banuati, Reni Sapitri, dan Eka Nurwahyuningsih. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai evaluasi pembelajaran tematik dengan menggunakan penilaian autentik di SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang. Dan hasil temuan sebagai berikut. Pada kegiatan evaluasi belajar pembelajaran tematik dengan penilaian autentik, penilaiannya menggunakan taksonomi Bloom yang terdapat C1 sampai C6. Dalam pelaksanaan pembelajaran autentik tidak berlalu berjalan mulus. Ada beberapa kendala diantaranya yaitu aspek guru atau pengajarnya yang masih beberapa yang kurang kreatif dalam proses belajar mengajar. Lalu pendahuluan. Pendidikan pada dasarnya merupakan pengembangan holistik pada diri individu yang mencakup aspek fisik, emosional, mental, sosial, dan spiritual. Honutagi 2011. Istilah holistik ini mengandung makna menyeluruh atau utuh. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pelaksanaan pembelajaran tematik ini akan memberi beberapa manfaat, yaitu menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran. Akan menjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Tujuan dan metode. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai evaluasi pembelajaran tematik dengan menggunakan penilaian autentik di SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang. Metode ini memusatkan perhatian kepada masalah aktual yang sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap hal tersebut. Di sini kami ada hasil. Hasil yang didapatkan adalah evaluasi merupakan proses di mana kita melihat kegiatan siswa selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun ajaran, di mana siswa dinilai atau dievaluasi kegiatan belajarnya dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu efektifnya, kognitifnya, dan psikomotoriknya. Dan jika sudah dievaluasi, guru akan mengetahui secara sistematis proses belajar siswa dan kegiatan belajar mengajar, mana yang harus dievaluasi, yang harus ditingkatkan, dan mana yang harus dihilangkan dalam proses belajar mengajar atau metodenya, materi pembelajarannya.
terhadap perbedaan antara penerapan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum yang digunakan sebelumnya dari mulai perbedaan yang sangat mendasar. Contohnya, pada kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, di mana guru yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar dan guru bukan sebagai mentor atau fasilitator. Di sini juga guru sulit untuk menilai atau mengevaluasi proses belajar mengajar karena siswanya kurang aktif di ajaran KTSP. Sedangkan pada kurikulum 2013, guru hanya sebagai mentor, fasilitator, dan proses belajar mengajar. Jadi guru di sini sangat mudah untuk mengevaluasi proses belajar mengajar siswa dalam kurikulum 2013 karena siswa yang berperan lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Dan juga pada kurikulum 2013 penilaiannya menggunakan penilaian autentik. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu terdapat perbedaan antara penerapan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya dari mulai perbedaan yang sangat mendasar. Contohnya kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, di mana guru yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar dan guru bukan sebagai mentor atau fasilitator. Sedangkan pada kurikulum 2013, guru hanya sebagai mentor, fasilitator dalam proses belajar mengajar dan juga pada kurikulum 2013 penilaiannya menggunakan penilaian autentik. Pada jurnal ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu secara keseluruhan, jurnal ini memiliki informasi yang mudah dipahami dan memberikan contoh pada perbedaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya. Kekurangannya yaitu dalam jurnal ini tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. Selain itu tidak ada pemaparan dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar dokumentasi pada jurnal ini. Berdasarkan pengamatan oleh reviewer, diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran kepada guru agar dapat mengembangkan nilai oral terhadap peserta didik. Nah, itu adalah analisis dari jurnal yang pertama. Dan yang kedua, kami mengambil jurnal yang bertema pemanfaatan Google Classroom dalam penilaian autentik studi kasus SD Negeri Sidomulyo 5, Silo, Kabupaten Jember. Ya, pada identitas jurnal ini kami merangkum yaitu yang pertama ada nama jurnal yaitu Journal of Science and Technology dengan volume 2 nomor 13 halaman 187 sampai dengan 196 dengan tahun penerbit tahun 2020. Judul jurnalnya yaitu pemanfaatan Google Classroom dalam penilaian autentik studi kasus SD Negeri Sidomulyo 5, Silo, Kabupaten Jember. Dan nama penulisnya di sini ada Ratih Wulandari, Asri Widiasi, dan Syamsul Ma'arif. Abstrak dan pendahuluannya. Abstrak di sini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam abstrak ini, penulis menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pemanfaatan Google Classroom dalam penilaian autentik di kelas 7 SD Negeri Sidomulyo 5, Kabupaten Jember. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendahuluan. Salah satu komponen dari pembelajaran adalah penilaian dalam proses pendidikan. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar diperlukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar oleh peserta didik dengan melalui proses selama pembelajaran serta kemajuan belajar untuk dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan pemanfaatan Google Classroom dalam penilaian autentik di kelas 6 SD Negeri Sidomulyo 5 Kabupaten Jember. Metode di sini kami menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan studi kasus. Dalam kasus ini meneliti melakukan 4 rancangan. Hasilnya yaitu
Secara keseluruhan, di dalam pembahasan penulis sudah bisa memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, yaitu memanfaatkan Google Apps atau Google Classroom. Google Classroom ini sangat membantu dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah untuk proses belajar mengajar, merekam aktivitas siswa, evaluasi belajar, kerja tim, merangsang kreativitas siswa, mengolah data, membuat presentasi, membuat spreadsheet, membuat gambar, membuat Google Form, dan lain-lain. Dan guru juga dapat mengunggah file materi pembelajarannya dalam berbagai bentuk dan format seperti dokumen, audio, video, dan sebagainya. Siswa juga bisa mengunduh melalui smartphone-nya dan bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kembali meningkatkan minat peserta didik untuk belajar dan menumbuhkan budaya literasi. Dan sejalan dengan penelitian Bahrul Ulum FA 2019 yang menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi seperti smartphone dan tablet mempunyai banyak keuntungan dan dapat mendorong pengembangan literasi digital. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pemanfaatan Google Classroom diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi digital. Kesimpulannya yaitu salah satu peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan di era 1.0 adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada tanpa mengubah hal yang sudah ada dalam satunya aplikasi Google Classroom yang digagas oleh Google Maesaro 2018. Hal ini sejalan dengan penelitian Sihotang 2019 bahwa implementasi media pembelajaran e-learning berbasis Google Classroom dapat meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan Google Classroom berpengaruh positif dalam menunjang pembelajaran bahasa. Lalu kelebihannya yaitu secara keseluruhan jurnal ini memiliki informasi yang mudah dipahami dan memberikan contoh serta gambar penggunaan Google Classroom dan rinci dalam memberikan informasi. Dampak dan kendala ketika peserta didik menggunakan aplikasi Google Classroom. Kekurangannya, tulisan jurnal yang masih belum tersusun dengan rapi, tidak menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon, tidak mendorong dilakukannya penelitian lanjutan. Dan yang terakhir, kami mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar SD Negeri Hegarmanah. Identitas jurnal di sini yaitu Jurnal Pendidikan Tambusai dengan volume 6 nomor 1 halaman 2597 sampai dengan 2608. Tahun penerbitnya yaitu pada tahun 2022 dengan judul Jurnal Pengaruh Pembelajaran Online dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar SD Negeri Hegarmanah dan ditulis oleh Cecep Abdul Salam. Abstrak di sini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam abstrak ini penulis menjelaskan pola pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi BDR. Berdasarkan simulasi dapat menyebabkan learning loss peserta didik lebih besar daripada penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah. Pendahuluannya yaitu pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 ini telah memengaruhi pendidikan di semua jenjang dengan berbagai cara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 diperkuat dengan Surat Edaran Sekjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID-19, menjelaskan bahwa belajar dari rumah melalui PJJ dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan pedoman BDR pembelajaran jarak jauh. Tujuan pada jurnal ini yaitu hasil penelitian ini dapat mengatasi masalah pada hasil belajar dan dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajar. Metode pada jurnal ini juga yaitu untuk menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini tingkat eksplanasinya yaitu hipotesis asosiatif. Metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistika. Bentuk hipotesis yang diajukan berbentuk sebab akibat, maka bentuk model antar hubungan variabel terhadap variabel independen.
Hasilnya yaitu dari jurnal ini tentang pembelajaran online di kelas 6 SD Negeri Hegarmanah. Di awal pembelajaran guru dan siswa masuk pada Google Classroom, yaitu kelas yang telah dibuat oleh guru. Kelas ini digunakan pembelajaran selama 1 tahun. Setelah siswa masuk Google Classroom, guru meminta semua siswa untuk mengklik Meet pada Google Classroom. Kemudian guru memberi salam sapaan dan meminta siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh seorang siswa untuk memulai pembelajaran, dan guru meminta siswanya untuk mengisi daftar hadir pada Google Form. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan pertanyaan mengenai teks eksplanasi yang akan dipelajari. Guru menayangkan teks bacaan bentuk PDF dan menyimpan bahan ajar di satu folder di Google Classroom. Guru meminta siswa membaca teks tersebut secara bergiliran melalui permainan picker wheel. Guru dan peserta didik melakukan diskusi mengenai isi dan bagian-bagian teks eksplanasi. Kendala selama pembelajaran berlangsung diantaranya beberapa siswa mengalami hambatan sinyal. Selain itu ada 2 siswa yang kuotanya terbatas dalam setiap pembelajaran online sehingga mendekati akhir pembelajaran tidak bisa melanjutkan pembelajaran dan kuota terbatas ini sering terjadi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pembelajaran online dan motivasi belajar terhadap hasil belajar, dapat ditarik kesimpulannya bahwa pembelajaran online dan motivasi belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia secara simultan berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SDN Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar, terdapat langkah strategis yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai manajer melakukan tugas dan fungsinya dengan tindakan manajemen sebagai berikut. Yang pertama, membangun komitmen dengan guru untuk secara teratur memantau perkembangan kegiatan belajar siswa dan memotivasi belajar siswanya. Yang kedua, meningkatkan indikator pembelajaran online dan indikator motivasi belajar secara berkala, lalu memotivasi kepada guru untuk terus mengetahui dan menguasai strategi, metode, atau teknik pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, melaksanakan monitoring evaluasi, manif atau supervisi. Yang kelima, pertemuan dengan orang tua secara berkala sebulan sekali dalam mengkomunikasikan tentang pembelajaran online dan motivasi belajar. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Pada jurnal ini, jurnal yang disampaikan sangat mudah dipahami dan melampirkan data-data hasil peserta didik sehingga fakta tersebut sangatlah akurat. Yang kekurangannya yaitu dari jurnal ini adalah tidak menjelaskan dampak dan kendala secara rinci ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.